Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sulistiani, nomor hadir 16. Saya akan menjelaskan mengenai operasional konsep, kemudian kuesioner, validitas, dan reliabilitas dari judul penelitian, yaitu pengaruh promosi on air dan promosi media sosial program dari Rumah Kita Bisa Metro TV terhadap minat menonton remaja di Padang. Yang pertama adalah operasional konsep. Operasional konsep dalam penelitian yang kelompok kami buat, itu yang pertama di sini ada variabel promosi on air dan promosi media sosial, kemudian variabel Y-nya adalah minat menonton. Nah, dari variabel X ini kelompok kami menurunkannya menjadi dua dimensi, yaitu penyebaran pesan dan isi pesan. Untuk indikatornya dari penyebaran pesan ini adalah yang pertama menggunakan media sendiri atau menggunakan media lain. Yang kedua, promosi di program sendiri atau promosi di program lain. Dan yang ketiga, yaitu jenis promosi. Kemudian, indikator dari isi pesan yang pertama adalah kejelasan informasi, yang kedua kelengkapan informasi, yang ketiga kebaharuan informasi, yang keempat kemudahan informasi, dan yang kelima ketepatan informasi. Kemudian untuk variabel Y ini, yaitu minat menonton, kami juga menurunkannya menjadi dua dimensi. Yang pertama itu pengambilan keputusan, dan yang kedua manfaat yang didapatkan. Nah, dari pengambilan keputusan ini kami menurunkannya menjadi beberapa indikator. Indikator yang pertama itu adalah partisipasi untuk menonton atau tidak menonton. Yang kedua, meluangkan waktunya. Dan yang ketiga, menyebarkan pesan yang didapat atau mengabaikan pesannya. Kemudian, dari dimensi manfaat yang didapatkan ini, kami menurunkannya juga menjadi tiga indikator, yaitu informasi yang diberikan, kemudian yang kedua, apakah dapat dipraktikkan, dan yang ketiga, apakah memberi pandangan yang positif atau negatif. Selanjutnya adalah kuesioner. Untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian kami menyebarkannya itu melalui kuesioner dengan membuat kuesionernya ini di Google Form. Nah, dapat dilihat di sini, ini adalah kuesioner kelompok saya buat. Seperti pada umumnya, di sini kalian harus mengisi nama dan umur kalian dulu. Selanjutnya, setelah sudah mengisi, klik berikutnya. Selanjutnya, ketika kalian sudah mengklik kata berikutnya, nanti akan muncul kuesioner dan itu harus diisi oleh kalian. Nah, untuk penelitian kali ini, kelompok kami itu menggunakan kuesioner dengan skala Likert, yaitu 1-4, dengan keterangan nomor 1 adalah sangat tidak setuju, keterangan nomor 2 adalah tidak setuju, keterangan nomor 3 yaitu setuju, dan keterangan nomor 4 yaitu sangat setuju. Jadi untuk saat ini saya akan mengolah data untuk mencari nilai validitas dan reliabilitas dari penelitian yang sudah tim saya lakukan. Pertama, dari hasil kuesioner tadi, hasilnya sudah saya pindahkan ke dalam SPSS. Di sini setelah dipindahkan, kita klik di bawah, itu ada variable view, dan saya biasanya mengubah desimal ini menjadi 0. Kemudian namanya saya rename menjadi X1 yang berarti pernyataan yang pertama, kemudian X2 yang berarti pernyataan kedua, X3, dan seterusnya. Setelah itu, kita kembali ke data view, kemudian mulai menganalisis data dari variabel X ini. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Dimension Reduction, dan klik Factor. Dari sini, ini kita pindahkan semua ke variabel. Kemudian, klik Descriptive, dan klik nilai KMO dan reproduce, juga koefisien. Lalu klik continue dan klik OK. Di sini dapat kita lihat nilai dari variabel X. Nilai KMO dari variabel X adalah 0,642. Menurut buku Malhotra tahun 2010, nilai KMO itu dapat dikatakan valid apabila nilainya itu antara 0,5 hingga 1. Jadi, data dari variabel X ini adalah data yang valid karena nilainya
0,642. Kemudian berikutnya, kita mengolah data variabel Y. Di sini kita kembali lagi klik variable view dan ubah desimalnya. Kemudian ubah juga namanya. Saya mengubahnya menjadi Y1 hingga Y5 yang Y1 berarti variabel Y pernyataan pertama. Setelah sudah selesai diubah, kita kembali lagi ke data view, kemudian klik analyze, dimension reduction, dan vector. Kemudian ulangi lagi, pindahkan semua pernyataan Y ini, variabel ini, ke tab yang ada di sebelah kanan. Dan klik descriptive, kemudian klik KMO, continue, dan OK. Nah, ini adalah nilai KMO dari variabel Y. Terlihat di sini nilai KMO dari variabel Y adalah 0,776. Ini berarti nilai atau data dari variabel Y ini adalah data yang valid karena nilainya ada di angka 0,5 hingga 1. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengolah data variabel X ini untuk dicari hasil reliabilitasnya. Pertama kita klik analyze, kemudian kita klik scale dan klik reliability analysis. Dari sini kita pindahkan variabel yang ada di tab kiri ke tab yang kanan atau items. Kemudian kita klik OK. Di sini dapat kita lihat nilai reliability atau reliabilitas dari variabel X adalah sebesar 0,654. Jadi, suatu data dapat dikatakan reliable apabila nilai yang dihasilkan dari Cronbach alpha-nya adalah lebih dari 0,6. Jadi, karena hasil uji reliabilitas variabel X ini adalah 0,654, berarti datanya adalah data yang reliable. Selanjutnya yang akan kita hitung adalah nilai reliabilitas dari variabel Y. Caranya sama seperti tadi, yaitu klik analyze, kemudian klik scale, dan klik reliability analysis. Setelah itu kita pindahkan variabel yang ada di sebelah kiri ke kolom items di sebelah kanan. Setelah itu klik OK. Kita dapat melihat hasilnya di sini. Dapat dilihat bahwa tabel dari hasil uji reliabilitas untuk variabel Y menghasilkan nilai Cronbach alpha yaitu sebesar 0,767. Artinya, data dari variabel Y ini adalah data yang reliable karena nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.